Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat jumpa kembali dalam sapaan pastoral kali ini. Kita sudah mendengar apa yang disaksikan oleh Bapak Susilo dari kelompok Bekasi Barat. Namun sebelumnya mari kita baca dulu dari Roma pasal 14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 yang demikian sabda Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika sebuah peristiwa terjadi, di tengah-tengah adanya apa yang dikatakan kesalahan mesin di satu sayap pesawat, semua penumpang dibawa kepada sebuah kepanikan, dibawa kepada sebuah keputusasaan, bahkan jerit baik dari anak-anak ataupun dari orang tua itu terdengar begitu kuat. Pramugari pun demikian juga dari pihak pilot, walaupun dalam usaha menenangkan, ada sebuah keyakinan mereka pun memiliki rasa ketakutan, tetapi karena tanggung jawab, ia harus memberikan sebuah keyakinan untuk berdoa dan untuk berserah bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik buat mereka yang berada di dalam penumpang. Satu kesaksian yang cukup membawa kita bahwa kita hidup ini adalah untuk Tuhan dan ketika mati untuk Tuhan. Kita milik Tuhan. Artinya apa? Apapun di dalam kehidupan ini, percayalah bahwa Tuhan memiliki diri, pribadi, hati, harapan, dan juga pergumulan. Semua yang ada di dalam diri kita ini adalah menjadi bagian milik Tuhan. Karena kita miliknya. Apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ketika kita berada di dalam ketakutan yang begitu kuat, sesuatu yang bisa memberikan pembelajaran buat kita adalah ketika Pak Susilo berserah. Walaupun rasa takut mencekam, rasa takut menguasai dalam kehidupannya pada saat itu, tetapi yang menjadi sebagian atau menjadi bagian dari iman yang dia ungkapkan adalah berserah, berdoa. Di sana apapun yang terjadi, Tuhan, aku milikmu, aku punyamu. Apapun yang terjadi, I believe bahwa saya akan bersama denganmu. Baik waktu hidup, demikian juga waktu mati. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan Roma 14 ayat 8 sampai yang ke-9, di sanalah yang menjadi kekuatan firman pada kesaksian oleh Pak Susilo, bahwa di saat-saat detik-detik mencekam, detik-detik tidak punya harapan, ada sebuah kekuatan bahwa Tuhan, aku ini milikmu, apapun yang terjadi aku percaya, aku tetap akan bersama denganmu. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Ketika doa dipanjatkan, kuasa Tuhan menuntun dianya untuk terlelap, menuntun Pak Susilo untuk tertidur. Ketika terdengar suara dan dia bangun, Allah menyatakan bagaimana bahwa sesungguhnya hidup dan mati adalah milik Tuhan. Dan ini Pak Susilo diberikan kesempatan untuk terus melanjutkan kehidupan di dunia ini, supaya apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin rancangkan dan rencanakan di dalam pernikahan setelah itu, dan juga di dalam pelayanan ini harus menjadi sebuah yang kita syukuri. Apakah ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus, apa sih yang akan kita perbuat? Apa sih yang akan kita lakukan? Apakah perbuatan dan perlakuan kita, pikiran dan rancangan kehendak kita mengakui, Yesus, aku berterima kasih, aku ini adalah milikmu. Nah, ini saudara-saudara, kesaksian itu menunjukkan bahwa Tuhan memberikan hidup supaya Pak Susilo menjalani kehidupan bersama dengan dia pada saat itu hingga sampai sekarang ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Jangan merasa bahwa kehidupan ini milik kita, sehingga kita seenaknya. Hidup ini milikku, apa aku mau, terserah aku. Tidak.
Kita sebagai orang yang percaya Yesus telah mati dan bangkit untuk memiliki kita. Dia memilih kita, Dia menentukan kita, Dia memanggil kita, dan Dia ingin Allah diberikan kesempatan untuk bekerja bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Milikilah dan yakinlah bahwa saudara ini adalah milik Kristus. Apapun yang terjadi, percaya, Tuhan, aku ini milikmu, baik ketika aku hidup, demikian juga ketika nanti aku mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dengan peristiwa yang boleh dialami ketika kematian diperhadapkan di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya yang harus kami punya adalah beriman, dan beriman bahwa Engkau yang memiliki rencana yang terbaik bagi kehidupan kami. Engkau memiliki rencana yang terbaik bagi segala perjalanan dan boleh kami lalui. Karena di dalam rancangan dan rencana-Mu, Engkau memberikan kami untuk hidup supaya nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Amin.